Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Amma ba'du, sahabat Abo yang dimuliakan Allah. Ada 4 anggota tubuh kita yang harus kita jaga, yang paling penting kita jaga dari perbuatan buruk. Yang pertama adalah mata. Baik buruknya urusan dunia maupun urusan agama kita itu bergantung kepada hati, dan yang paling bertanggung jawab dari hati kita yang rusak adalah pandangan mata kita. Oleh karena itu, maka Imam Ali berkata, bila seseorang tidak bisa menjaga pandangan matanya, maka hatinya akan tidak bernilai, atau hatinya itu akan kosong dan tidak bercahaya. Itulah dia, teman-teman. Kemudian yang kedua, lisan. Manfaat dari amal soleh atau perbuatan baik kita ini baru akan diperoleh oleh seseorang atau oleh diri kita ini kalau kita bisa menjaga lisan kita. Ucapan yang buruk itu seringkali menghilangkan pahala kita, gibah kita, kemudian apalagi ya, gibah, dusta, dengki dan lain-lain ya. Itu akan merusak pahala kita. Terkadang satu ucapan buruk saja bisa menghapuskan pahala kita yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Itu kan sungguh amat rugi. Nah, orang beriman itu tidak bersuara kecuali suara keluar itu zikir, suara keluar itu baca Quran, suara keluar itu menasehati, suara keluar itu mendamaikan dua orang ya. Jadi tidak keluar kecuali hal-hal yang bermanfaat saja. Dengan prinsip atau dengan kata lain, berkata benar atau diam. Itu prinsip orang yang beriman. Yang ketiga, yang harus kita jaga banget itu adalah perut. Nah, ini perut kita ini teman-teman sekalian ya. Betapa bahayanya perut kita. Ya, selalu mengikuti keinginan perut itu membahayakan kita. Perut itu adalah sumber masalah. Makanan yang kita konsumsi itu ibarat benih dan air ya bagi tumbuhnya amal baik kita. Ya, amal baik kita bertumbuh sehat itu bagaimana kita menjaga perut kita gitu, menjaga asupan nutrisi yang halal yang thayyib bisa dimasukkan ke dalam perut kita. Maka kita harus menjaga perut kita. Dan bila benih kita itu buruk gitu kan dan tidak ada pengairan, wah bisa dibayangkan ya itu bagaimana guna dari sebuah tanaman. Mungkin dia tidak menghasilkan buah, atau dia tidak akan berkembang dengan baik, atau dia malah hidup segan mati tak mau gitu kan, atau dia malah mati sama sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, yang harus kita jaga dari anggota tubuh kita adalah hati. Hati itu perlu dirawat dengan baik, karena jika hati rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan kita. Jika kita memperbaikinya, maka baiklah keseluruhan amal baik kita, keseluruhan tubuh kita gitu. Jadi hati itu ibarat batang pohon yang menentukan cabang-cabangnya. Hati itu ibarat raja yang menentukan atau yang berkuasa atas seluruh menteri, tentara dan juga rakyatnya. Maka jagalah hati gitu. Jangan sampai rusak dan sakitnya. Jika terlalu terlanjur rusak ya. Jika terlanjur rusak, maka perbaikilah ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita menjaga hati kita ya, atau agar hati kita terjaga gitu. 1, kita harus hindari panjang angan-angan, karena angan-angan ini wah banyaknya angan-angan itu, banyaknya pikiran, banyaknya angan-angan, banyaknya keinginan, itu akan merusak hati kita gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu harus penuh dengan pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan baik buruknya, pertimbangan halal haramnya, pertimbangan bermanfaat tidaknya, dan lain sebagainya. Jadi jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Kemudian yang ketiga, agar hati kita senantiasa baik adalah hindari sifat sombong di dalam diri kita. Karena tidak akan pernah masuk surga orang yang sombong meskipun sebesar biji zarah ya, kalau dalam hadis Nabi itu apa katanya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan pernah masuk surga barang siapa yang seseorang itu di dalam hatinya itu ada rasa sombong meskipun sekecil zarah gitu. Zarah itu apa? Biji sawi atau atom atau apa ya. Pokoknya sekecil-kecilnya itu tidak akan masuk surga dia. Ya, kemudian yang keempat, jauhi iri hati, dengki dan lain sebagainya. Itu agar hati kita senantiasa sehat ya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, ada 4 anggota tubuh kita yang harus kita jaga setiap hari, yaitu 1 mata, yang kedua lisan kita, yang ketiga perut kita, dan yang keempat hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.